Kenapa nggak jadi pendekar? Kan tidak ada yang tahu kan ya kan? Gini. Biar teman-teman tahu tuh kenapa tidak menjadi seorang pendekar, pencak silat. Buat mantan-mantanku semuanya, kalian terbaik semuanya. Terima kasih sudah memberikan pengalaman hidup buat aku. Saya mohon maaf, mungkin dulu banyak kesalahan yang sudah saya lakukan buat mantan-mantanku. Masih di Pura-Pura Kreatif, saya kali ini mendatangi salah satu orang yang kenapa saya tertarik untuk tanya sama dia, dan seakan-akan kita kreatif aja gitu ya. Karena mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu lah. Aldi M. Brian, benar ya? Bener, Mas. Aldi M. Brian. Nama itu bener-bener nama asli, bukan nama panggung ya? Nama asli. Nama asli Aldi. Ada kepanjangannya, cuman ada Ahmad Aldi M. Brian. Oh, ada Ahmadnya. Ada Ahmadnya. Ahmad Aldi M. Brian. Betul. Asik ya, Ahmad Aldi M. Brian. Dulu suka nyanyi mulai kapan sih? Suka nyanyi mulai SD sebenarnya, Mas. SD. Mulai SD, cuman nggak ada media. Oh, saat itu tidak Iya. ada media. Orang-orang terdekat, keluarga itu nggak menyadari kalau Kalau kamu Saya punya suka kelebihan. nyanyi gitu. Suka nyanyi. Iya. Saat itu. Terus bisa main gitar kelas berapa? Main gitar SD juga, SD. Oh, SD itu bisa main gitar. SD, cuman sampai sekarang pun cuman asal bisa aja. Ya, cuman yang ini, penting ya. kan bernotasi bisa ya Iya. dari gitar itu ya. Ya, waktu itu kan ini apa namanya? Sunat tuh. Sunat Kan, dapat duit, biasanya dapat uang. Nah, Tak buat beli gitar. gitar pertama kali SD. 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 Sampai sekarang ada? Ada. Ada ya? Ada. Dan itu bersejarah banget ya. Bersejarah. Pertanyaannya, senarnya putus apa enggak sekarang? putus, rodok pecah, sembarang. Tapi masih bisa bunyi. Bisa. Bisa bunyi, oke. Kenapa? Lim-liman itu. Kenapa aku tanya begitu, teman-teman? Karena banyak karya yang diciptakan oleh seorang Aldi M. Brian. Lagu-lagu Banyuwangian, ada beberapa juga jingle lagu Indonesia, ada juga beberapa lagu Jawa ya dia. Lagu Jawa. Lagu Jawa. Dan, nah itu dia. Ternyata dia menciptakan lagu-lagu itu juga dari kamarnya. Gitu ya. Benar dia? Di Benar. kamar dulu ya seringnya. Di kamar. Di kamar. Tapi pernah kan kita ngarang bareng? Iya. Enggak. Tapi aku tanyanya dalam artian kamu kan udah punya embrionya di sana. Di satu pertanyaan yang sebenarnya menggelitik nih buat aku nih. Kenapa nggak jadi pendekar? Kan tidak ada yang tahu kan ya kan? Gini. Biar teman-teman tahu tuh kenapa tidak menjadi seorang pendekar, pencak silat. Dulu pernah. Nah, Dulu pernah, Mas. Dulu pernah dikenalin dengan dunia silat. Dunia Ya. silat. Sama kakek ya dia. Sama kakek. Kebetulan kakek tahu kan Mas Riki. Iya, Pak. Ini teman-teman itu sebenarnya kadang-kadang itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang pura-pura nggak tahu di. Oh. Itu loh. Jadi kami yang menjelaskan kenapa nggak jadi seorang pendekar pencak silat. Kayaknya gagal, Mas ya. Jadi Gagal? pendekar Ceritanya gagal. gimana nih? Gimana? Gagal. Dulu itu pernah diajarin silat, Mas. Silat, kembang Tapi lah itu ya. iya, tapi disuruh kuda-kuda tok dari Pantai Bum sampai Pulau Santen. Gimana rasanya, Mas? Oke. Sampai nggak bisa jalan, jadi akhirnya ya sudahlah, Kung, kayaknya nggak bakat silat karena fisik sakit banget, Mas. Padahal kamu cucu keberapa? Pertama ya? Cucu pertama dari anak kedua. Oh, cucu pertama dari anak kedua Dari ya. anak kedua, ya. Mama punya saudara berarti masih ya? Punya saudara, tapi dari kecil memang tinggal sama Kakek. Nah, berarti kan benar-benar cucu yang deket banget sama kakekmu ya dia. Ya, deket banget, Mas. Itu, Ya, kelas, itu kelas berapa tuh diajarin silat tadi? Sama kakek? dari SD, dari SMP sudah mulai tetap silat. Ah, Dulu itu ada arisan-arisan silat yang Arisan keliling, silat, ya kan? oke, benar. Mungkin sekarang udah nggak ada punah ya. ya. Terus? Diajakin kembangan, nanti sama perguruan ini gitu. Oke. Sekarang kayaknya nggak ada kayak gitu Nggak ada, ya. Pengennya nanti ketika kita sudah punya kemampuan itu, saya sih pengennya
mau mengembangkan lagi. Mengembangkan tapi sesuai dengan passion. Iya. Gitu. Pengen sebenarnya Mas video klip belakangnya ada orang-orang silat. Wah keren kan Mas. Wah sih. Iya. Tapi masih ingat dulu murid-murid dari kakek Ingat. Kamu masih ingat ya? Masih ingat. Masih ingat ya. Dan mereka tahu sama kamu ya? Tahu. Tahu ya. Bagusnya kakek itu mesti kalau ke murid-muridnya titip cucuku ya, titip cucu gitu. Jadi kemana-mana, aku biar dititipi. tapi enggak suka tengkar-tengkar ya Mas, mending damai-damai aja. Benar. Jadi ya enggak pernah lah tengkar. Iya, jadi benar-benar kakekmu itu mengisyaratkan ini loh, besok kelak akan jadi penerusku. Tapi nggak ada penerusnya dia. Ada nggak nih? Penerusnya kurang tahu. Nggak tahu. Padahal dia sebenarnya basic awalnya dasarnya dari kecil udah kenal tentang dunia pencak silat. Pencak silat, bener. Oke. Kalau pengen tahu siapa dia, boleh tanya-tanya ya. Aldi Embrian itu cucunya siapa? Saya nggak akan bongkar di sini lah. Jadi yang kenal dia hanya seorang penyanyi nyiptain lagu itu baru-baru aja. Kalau ngomongin tentang pencak silat, ini sebenarnya sudah ada DNA-nya, ada daging gitu ya. Terus kemudian ketika kamu mulai, kita ngomongin tentang flashback dunia nyanyi lah ya. Kakek tahu kamu dia bisa nyanyi? Tahu Mas. Terus dia support atau kok jadi penyanyi sih dia padahal pengennya tadi bisa kembangan tapi kan masih punya dasar ya punya silat. Ya ada, tapi sangat-sangat support Mas. Aku ada cerita nih Mas ya. Iya boleh. Ada cerita waktu itu aku 2011 Mas, 2011 ada lomba sekabupaten. Lomba nyanyi sekabupaten. Oke, terus? Itu kakek itu waktu kebetulan aku masuk final di Gedung Wanita. Oke. Kakek itu pakai pakaian silat hitam-hitam. Kenapa Kung? Ya, tak tanyain, kenapa Kung? Banyak sekali nih ya yang make gitu. Nah kan nggak ngerti lah. Oh alah, gitu. Banyak sekali. Banyak yang menggunakan magic-magican gitu ya. Iya. Terus? Banyak ya mungkin ya nggak tahu lah. Kalau aku sendiri sih kurang terlalu suka seperti itu. Intinya kalau aku sendiri kan mau menang ya latihan, jeripaya sendiri. Iya, benar. Tapi bagi kakekmu ngelihat katanya banyak orang yang menggunakan hal gitu ya. Jadi ya udahlah, kamu naik sholawatan aja, nanti biar kalau yang kayak gitu-gitu biar aku aja. Gitu di belakang Mas, di belakang ini ya. Oke. Jadi memang beneran waktu itu aku nomor urut itu nomor 4. Oke. Setelah aku nomor 6 itu kesetrum loh Mas. Mic-nya tuh dilempar. Ya otomatis diskualifikasi ya Mas ya. Oke. Dilempar. Padahal panitianya akhirnya kan riweuh itu panitianya. Kenapa ini? Oh ini kesetrum ini. Dipegang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ketika ada yang nyanyi itu setrum. Magicnya kelihatan iya, gitu. Ada unsur-unsur magic gitu ya. Iya. Gila kan. Banyuwangi ya. Banyuwangi. Gila. Jadi jangan macam-macam sama Aldi loh. Enggak, ini kalau aku sih kosong enggak ini. Yang penting percaya sama yang atas. Oke, benar. Ya kan, kenapa di pura-pura kreatif ini kayak begitu nih. Terus nih, pertama kali nyiptain lagu kelas berapa nih? Pertama kali yang berkesan itu ada satu lagu judulnya Gunung Gumitir. Pernah tahu Mas? Pernah dengar, pernah lihat video klipnya. Gunung Gumitir itu bukan lagu pertama ciptaanmu ya? Itu bisa dikatakan pertama kali Mas. Debut lah ya, awal kamu bernyanyi dan menciptakan lagu. Betul. Gunung Gumitir. Kenapa tuh Itu kok namanya Gunung Gumitir nih? Gini Mas, dulu kan aku kuliah di Jember. Oke. Kuliah di Jember. Aku punya pacar orang Jember. Oke. Nah, ketika aku lewat lewat Gunung Gumitir, rasanya kayak, wih, keren. Aku ini perjuangan ketemu seseorang ini harus melalui liku-liku. Itu filosofinya dapat banget karena kan jalannya liku-liku. Gitu. Jadi dalam artian perjuanganmu untuk jatuh cinta dan mencari anak Jember itu lewat Gunung Gumitir itu ya. Makanya Gunung Gumitir itu kamu jadiin sebuah judul lagu dan tema di dalamnya. Betul. Pertanyaannya simple. Itu adalah debut kamu. Dia udah nikah sekarang. Udah punya anak satu Mas.
Tapi bukan sama aku. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kan, tapi dia tahu kamu cintain lagu itu. Tahu. Tahu. Tapi kebetulan pacarku beberapa orang Banyuwangi nih, Mas. Ada cerita lucu, Mas. Oke. Waktu itu aku ngarang 2012. Oke. Lagu itu rilis 2016. Aha. Ketika 2016 itu aku pacaran sama orang Jember tapi lain. Oh. Ketika itu ada wartawan, salah satu wartawan Times Indonesia kalau nggak salah ya. Oke, siap. Tanya tuh ke kamu. Tanya, kebetulan ada pacarku yang sebelah kan Jember. Oke. Apa buat ngarang ini? Aduh, jawabnya gimana kan Mas? Iya, Sama-sama benar. Jember ya. Sama-sama Jember ya. Ya udah, anggap aja iyalah. Oke, Sama aja kan sama aku juga. aja ya. Iyalah. Akhirnya nggak jadi tuh. Nggak jadi juga. Nggak jadi juga nggak jadi sama juga. itu. Berarti kamu nggak cocok di gitu bikin lagu tentang jalan Jember itu. Ya lebih baik depan congking gitu. Terus Samentino dilewati gitu lah. Depan jogging masuk. Itu adalah debut pertama kamu nyiptain sebuah lagu. Di, kalau kamu aku boleh tahu di, dari lagu-lagu yang udah kamu ciptain dan kamu karyain lah ya. Semuanya kan sekarang ini ngomongin tentang dunia digital. Udah berapa banyak di? Kalau berapa Lagu Banyuwangi banyak? lah. Kalau yang aku nyanyi sendiri atau dinyanyiin? Nggak apa-apa, ada total semua karya lagu-lagumu lah. Total. Mungkin kurang lebih berapa ya? 30-an lah Mas, 30-an. 30-an? 30 sampai 50 lah itu. Sama lagu Jawa itu? Sama lagu Jawa. Sama lagu Jawa ya? Iya, ada beberapa juga ya inilah apa namanya dedikasi buat nggak usah ditulis penciptanya, dedikasi buat ini juga gitu. Lebih sering juga seperti itu ya dia? Ada beberapa, cuman nggak apa-apa. Tapi kalau misal itu yang sesuai hatiku, sesuai apa yang tak rasain, Merasakan, ya. nggak mau, harus pakai penciptanya. Oke, pakai penciptanya. iya. Ya. Tapi udah kamu publish semua nih? Sudah. Atas nama udah. kamu ya dia? Ya sudah. Ya, oke. Jadi mungkin kita kan nggak tahu namanya karya atau lagu itu kan bisa jadi kelak. Mungkin saat ini kita ngerasain biasa-biasa aja. Tapi ketika dia itu lagu itu booming, jadi kamu masih menjadi sebuah tabungan buat kamu. Kan itu seakan-akan itu anakmu kan gitu. Iya, Oke, wah asik guys. Ya hampir 50-an karya. Nah, dari lagu-lagu itu semuanya bercerita tentang pengalaman pribadi atau sharing dari orang, dari teman. Gitu. Kebanyakan sih, nah kalau misal ini Mas, kalau pas lagi galau, wah encer. Ngarang lagu itu enak banget. Tapi kalau pas lagi seneng agak susah sih. Agak susah. Agak Ya? susah. Akhirnya Oke. butuh orang curhat. Curhat. Aku nggak bisa ngasih solusi, tapi minimal ceritamu itu bisa tak buat lagu gitu. Tak buat lagu Iya, ya. Oh, gitu. asik ya. Berarti kamu memang harus benar-benar patah hati terus nih. Iya. Ada sih, ada yang pernah cerita sih Mas. Gimana? Iya. Nggak tahu orangnya merasa bangga, ada yang cerita katanya habis WA-an sama siapa. Oh iya udah selesai ya. Lanjut. Oke, itu cerita saya nanti. Oh, iya. Lagu udah, bikin lagu udah, kamu udah nangkring di beberapa label ya. Iya. Bahkan juga bikin project dalam artian pendatang penyanyi baru lagu Banyuwangian, lagu Jawaan. Kamu juga jadi produs di sana ya. Meskipun label nyurin kamu, Mas Aldi ini sekalian project dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga jadi salah satu head office lah di brand toko gitu ya, toko distro di Banyuwangi. Nah, dari pengalaman ini kan temanya pura-pura kreatif aja nih ya dia. Apa yang belum Yang belum cita-cita ya Mas ya? Ya terserah, apa yang belum? Cita-cita menikah. Jangan nih, bener. Menikah itu adalah membuka lembaran masalah baru loh, Di. Enggak Mas. Tapi Oh iya, gak ada guyon. tapi hidup kalau misal itu penyempurnaan itu. Oh, penyempurnaan hidup ya. Oke. Guys, Aldi mau pengen menikah. Sayembara, dia lagi cari cewek. Udah kayak nggak laku aja ya. tapi nggak apa-apa lah. Itu namanya nanti kan jodoh istilahnya, rezeki jodoh maut itu kan nanti kan datangnya kan memang datangnya dari yang di atas. Tapi setidaknya kita berikhtiar dan berusaha ya. Siapa tahu kalau tadi kan udah bikin Gumitir ada sejarahnya tentang Banyuwangi, nanti mungkin ketika jatuh cinta sama anak desa ada ceritanya juga. Anak desa. Anak Iya, desa, iya kan? Iya, iya. Boleh lah, desa mana terserah lah. Mau desa
Kenjo, Singonjuru, nanti bikin lagu-lagu tentang gitu ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi boleh dong, bocoran. Udah punya pacar belum sih? Kebetulan belum. Cuman sekarang sih nggak terlalu minat untuk pacaran. Taruh. Sekarang gini Mas. Gimana nih? Sekarang Serius. Sekarang kalau aku sih lebih pengen memantaskan diri. Memantaskan diri. Selama ini mungkin beberapa orang anggap saya itu suka gonta-ganti pacar atau playboy. Oke. Sekarang kalau saya sendiri ingin memantaskan diri, nggak mau pacaran. Kalau misal cocok, ya Bismillah. Bismillah ya. Kalau cocok Bismillah. Kalau cocok, Aldi sendiri tapi udah siap di? Insya Allah sih. Insya Allah lahir batin harus siap di. Aku aja dulu ditawarin gitu, anakku nggak boleh pacaran, harus langsung menikah. Siap. Aku pulang bener. Ketika habis diomongin kayak gitu, nggak ngomong ke orang tua aku, langsung di hadapannya. Saya siap, bulan depan saya minta. Pulang bener loh nih. Pulang ke rumah malah jadi pertanyaan, sing endi? Istimewa. Gak apa-apa. Itu namanya kalau istilah bahasa Banyuwanginya atau Jawanya ditenggok gitu ya. Langsung to the point. Tapi nggak apa-apa loh di. Gini nih, menikah bukan karena terburu dan menikah bukan karena kita udah siap. Tapi setidaknya kita dalam hati kamu sendiri, udah saatnya nih. Aku benar-benar udah harus punya seseorang gitu lah ya, yang bisa benar-benar mengerti. Nah, oke, menikah. Kalau dari ini nih, dari dunia apa ya, kekreativitasan, terus kemudian dari hal-hal yang udah kamu kerjakan, udah ada perkembangan ya dia? Udah ngerasa lebih settle di sini ya? Ya alhamdulillah. Memang aku ini termasuk orang yang nggak konsisten kan Mas. Dulu pengen nyanyi, ternyata setelah kerja ikut perusahaan, nyanyinya berhenti. Ikut perusahaan. Terus waktu itu pernah pengen nyanyi lagi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, didonin mentalnya. Udah kamu itu sudah tua, maksudnya udah ada yang lebih muda lagi. Ada yang lebih muda lagi. Kamu udah berhenti aja, mending kamu kerja. Ngedon lagi. Nah, ketika sekarang, Bismillah, aku sudah memulai. Ya pasti orang berusaha pengen puncak karirnya. Benar sekali. Pasti pengen puncak karir. Jadi tapi tetap nggak ambisi. Yang penting apa yang mau bisa tak lakuin. Mulai menata waktu, mulai menata manajemen waktunya, menata gimana caranya bisa diterima karyanya juga, kitanya diterima juga. Gitu. Jadi itu panjang banget perjalanannya yang nggak inkonsistenku itu yang bertahun-tahun. Sekarang Bismillah ya. Akhirnya kamu ketawa sendiri ya kalau ngelihat kok aku dulu kayak gini ya. Nah, ketawa ya merasakannya sekarang ya. Oke. Nah ini mudah-mudahan lah yang namanya konsisten itu tadi benar-benar bisa terus lah istiqomah. Bahasa Islam istiqomah. Amin. Karyanya juga jalan terus. Project apa nih Di yang lagi digarap sekarang Di? Sekarang lagi bikin project di channel YouTube Aldian Brian. Kerjasama sama 89 Musik. 89 Musik. Terus ada juga lagi ngepimproin beberapa project dari Onely Musik juga. Beberapa label juga tak stop dulu karena memang kemampuan waktuku nggak ada Mas, jadi tak stop dulu. Itu tadi pengen memanage waktu. Semaksimal mungkin. Iya, kadang kalau diuber-uber juga akhirnya kamu sendiri yang ketendapan ya. Betul, iya. Bingung ngarepe dhewe ya. Betul. Kan dulu kamu pernah bercerita, wah aku ditodong Mas harus dalam 1 bulan aku harus bikin lagu. Berapa lagu Di? 10 lagu. Bayangin, ada rasanya nggak, ada feel-nya nggak? Akhirnya kan bukan feel yang kamu dapatkan ya. Betul. Tapi tekanan ya, bukan rasa. Malah nggak keluar sama sekali. Orang namanya orang berkarya itu kan feel lah ya, ada rasa lah ya. Atau orang bisa bikin lagu, tapi kadang-kadang kan rasa di dalamnya atau pesan yang disampaikan kadang-kadang nggak nyampe kan gitu ya. Betul. Apalagi juga setidaknya ketika kita bikinnya pure, feel-nya dirapatkan, saat kita saat produce ternyata yang menyanyikan nggak dapat feel-nya. Akhirnya kan sekarang karya itu juga gagal. Tapi asik loh di pengalaman muda aku kan ngikutin kamu kan mulai dari boleh dibilang dari nol lah ya sampai saat ini aku tahu yang udah pengen kamu dapatkan ke depannya apa udah kamu ceritain tadi. Tapi dari hal-hal ini
dari hal-hal yang udah kamu rasakan dari perjalananmu gitu ya, yang kamu sesalkan sampai saat ini apa, Di? Yang aku sesalkan gini ya Mas ya. Kenal sama seorang Ricky gak apa-apa, Di. Kenal sama seorang Kendol juga gak apa-apa. Oh, kenal sama Sani juga gak apa-apa. Sesal Mas, aku Mas. Menyesalnya kenapa gitu. Enggak, tapi kalau orang-orang yang disebutin tadi, itu orang-orang motivator semua itu Mas. Bukan, motivator ke Itu semua. orang-orang yang bohongan karena faktor keadaan dan jadi. Terus gimana nih? Yang tak sesalin itu gini ya Mas ya. Apa yang sudah terjadi, tak anggap itu semua pasti ada hikmahnya. Oh, benar. Ya. Aku jadi tahu apa kekuranganku. Oke. Ya kan, sifat ini kekuranganku. Gimana caranya meminimalisir ke depannya? Jangan sampai seperti itu lagi. Gitu Mas. Benar sekali. Aku bersyukur aku membuat banyak kesalahan di masa mudaku. Oke. Tidak bisa memanage diriku sendiri. Ya, siap. Dari situ Mas, aku sekarang merasa lebih matang, merasa lebih ngerti. Oke. Belajar untuk bijaksana lah ya. Lebih dari umurku yang sekarang gitu. Oke, belajar untuk bijaksana itu namanya. Betul, Di. ya. Benar sekali dia. Dan satu lagi catatan, permintaan maaf Aldi tadi di belakang disampaikan kepada saya pada mantan-mantan ya. Mohon maaf ya sebesarnya. Biar cepat dapat jodoh kayak gitu. Nah, iya betul Mas. Kayaknya gini ya Mas ya. Kayaknya aku belum nikah. Jangan-jangan ada doa mantan yang Jangan tersakiti. salah di Banyuwangi. Iya. Bisa jadi. Doa dari mantan yang tersakiti, makanya aku dulu itu sebelum menikah itu aku purekan semua. Siapa wanita-wanita yang dulu pernah aku sakiti ya gitu ya. Masih tahu aku elek ini. Mantan-mantanku. Siapa tahu mantan-mantanku dengerin ini ya Mas ya. Iya. Permintaan maaf di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Ya buat mantan-mantanku semuanya, kalian terbaik semuanya. Terima kasih sudah memberikan pengalaman hidup buat aku. Saya mohon maaf, mungkin dulu banyak kesalahan yang sudah saya lakukan buat mantan-mantanku. Semoga kalian semua di sana bahagia. Mohon doa terbaik juga buat aku, buat kalian juga doa terbaik dari aku juga. Semoga kalian lebih bahagia dengan orang selain aku. Oke, wah itu gentle nih. Satu lagi catatan, mantan-mantannya Aldi. Bisa kalau ketemu Aldi tetap lo ya. Tetap banget. Komunikasi. Oh iya. Gitu. Iya. Jangan seperti yang kemarin itu di makan bareng, makan malam ngajakin aku. Dapat 2 hari aku temuin orangnya. Udah gak sama Aldi aku pas. Aku yang malu guys. Tapi gak apa-apa lah, itu cerita lah ya. Tapi kedepannya insya Allah mudah-mudahan bukan jadi sebuah cerita, tapi inilah pengalaman lah ya. Itu cowok-cowok yang ada di sana jangan tiru ya. Ini hanya sekedar pura-pura aja, pura-pura kreatif aja. Kreatif untuk jatuh cinta ya. Berapa sih ini banyak ini? Hah? Berapa orang ini yang lebih dari 2 ini? Lebih dari 2. Dan lebih dari 2 ya hampir mendekati 100. Astaga. Jangan dia. Terima kasih banyak Di. Ya Mas Riki, terima kasih. Ya, sukses ini Di. Mas Riki ini salah satu motivator, salah satu support, mantap. Guys, jangan di like, jangan di subscribe, jangan ditonton ya. Karena YouTubeku belum monetize dan gak akan pernah monetize ya. Yang penting intinya aku kasih judul aja lah. Permintaan maaf Aldi Embrian kepada mantan. Saksikan terus Pura-Pura Kreatif hanya di channel ini. Yang jelas besok kalau seandainya kata aku diundang sama channel-channel yang lain, bolehlah ya. Andai kata aku disponsori atau diproduseri, aku terima dengan lapang dada. Belum ada kabar soalnya dari tadi. Ya, kita tunggu aja nih, mudah-mudahan dia juga nonton nih. Terima kasih, sukses. Terima kasih Mas. Oke guys, ketemu Pura-Pura Kreatif selanjutnya.